Allah tuh tidak pernah ngeluh. Tidak kayak aku ngene ya. Sadik-sadik ngeluh, sadik-sadik ngeluh. Itu enggak mencerminkan seorang wali. Seorang wali itu tidak pernah mengeluh. Apa meneh senengane untuk status. Bipedin. Apa? Bersabar guayane. Lagi bete. Lagi sumpek. Ditinggal suami pergi. Nah, kan macam-macam. Bedak habis ya. Berambang tek wis macam-macam wis pokoke. Gulon tek, berambang tek. Bojoku meneng wae, wis macam-macam. Nah, ini ngeluh sama status ya. Status untuk Facebook, ngeluh kayak begitu. Ini orang-orang yang pasti di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti bukan orang khususnya Allah. Orang khususnya Allah itu tidak pernah mengeluh. Tak pernah ngeluh, dia menang. Ada apapun ditelan, menang. Mulia Allah itu tak pernah ngeluh. Tidak kayak aku ngene ya. Sadik-sadik ngeluh, sadik-sadik ngeluh. Itu enggak mencerminkan seorang wali. Seorang wali itu tidak pernah mengeluh. Apa meneh senengane untuk status. Bipedin. Apa? Bersabar guayane. Lagi bete. Lagi sumpek, ditinggal suami pergi. Nah, kan macam-macam. Bedak habis ya. Berambang tek wis macam-macam wis pokoke. Gulon tek, berambang tek. Bojoku meneng wae, wis macam-macam. Nah, ini ngeluh sama status ya. Status untuk Facebook, ngeluh kayak begitu. Ini orang-orang yang pasti di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti bukan orang khususnya Allah. Orang khususnya Allah itu tidak pernah mengeluh. Tak pernah ngeluh, dia menang. Ada apapun ditelan, menang, sabar atas kondisi yang Allah berikan kepada dia. Tidak pernah mengeluh kepada manusia, karena mereka tempat keluh kesahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini biasanya diremehkan di antara manusia. Dan bahkan kalau dia meminang seseorang wanita, dia ditolak. Njalu anake wong ditolak, awake kurus elek, bajune elek, minta anak putrinya seseorang ditolak, enggak akan dihiraukan dia. Bahkan mereka enggak punya warisan, harta aja enggak punya apalagi warisan. Dan mereka ini biasanya juga mengisi perutnya dengan secukupnya, makannya enggak pernah kenyang. Maka di dalam satu riwayat mereka ini juga disifati tidak pernah makan banyak. Makanya semangane akeh sak kira dadi wali ya. Makanya mangan saidik wae dadi wali. Wong lek mangane akeh biasane angop. Mangkane angop itu adalah apa? Angop ya. Uap. Menguap. Nguap lho, ngerti nguap? Wah. Dan ketahuilah sifat Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap sekalipun. Dan kalau kita mau menandai seseorang yang hatinya penuh dengan kotoran, itu kalau nguap itu untuk suaranya. Iki atine setan tok iki. Jadi sifati oleh Imam Abdullah bin Haddad. Wong lek wis atine penuh dengan setan, lek angop ku bau antar. Wah, gitu. Kadang-kadang disuara-suarakno. Ada kamal khimar, kayak keledai orang kayak begitu. Karena angop itu adalah kekurangan, aib. Tutupi sebisa mungkin. Angop tutup tahan bisa. Nulis dhewean sak karepmu jero kamar, pol-polno wis. Nah, tapi itu satu tanda kalau orang yang hatinya penuh dengan setan, dihinggapi setan. Angope buantar. Wah. Itu bahaya orang-orang kayak begitu tuh. Nah, jadi berhati-hati kita kepada segenap makhluknya Allah, hambanya Allah. Sirrullah fi khalqih. Rahasia-rahasia Allah itu ada pada hamba-hambanya. Maka kalau kita berhati-hati kepada hambanya Allah, berarti kita juga berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit melanjutkan. Berkata Syekh Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Beliau ini Al-Yamani. Beliau ini rahimallahu ta'ala wardah. Beliau disifati dalam kitabnya
Raudhu Ar-Rayyahin, Raudhu Ar-Rayyahin dalam cerita yang 145. Di situ dikatakan bahwa orang yang tidak dihargai pada zaman itu contohnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah seorang tabi'in. Beliau ini lahir di kota Aden. Aden itu daerah Yaman, dekat dengan Hadramut Tarim, ya, dekat dengan Tarim, di pesisir pantai Aden. Dan beliau ini wafat di kota Mekah. Beliau wafat di kota Mekah pada 760, lupa saya berapa wafatnya beliau. Jadi semasa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena beliau itu wafatnya, Uwais Al-Qarani ini ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan sahabah. Jadi ada dua riwayat. Tapi yang paling kuat adalah beliau itu tabi'in, tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau wafat. Dan wafatnya beliau itu pada saat di peperangan Siffin, peperangan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Siffin, tahu perang Siffin? Perang Siffin itu perang saudara antara tentaranya Sayyidina Ali dan tentaranya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi difitnah dengan satu orang, akhirnya mereka berseteru. Jadi fitnah ini memang luar biasa, Pak. Sayyidina Ali tidak kena difitnah karena alim, pintar, ngerti. Tapi yang terfitnah adalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah difitnah, akhirnya bala tentaranya Sayyidina Aisyah, yaitu orang-orang yang loyal karena istrinya Nabi. Siapa enggak loyal sama istrinya Nabi? Ini istrinya Nabi, Ummul Mukminin, Ummahatil Mukminin. Sangat setia orang-orang Sayyidina Aisyah. Maka tidak terima kalau Sayyidina Aisyah dihina, padahal tidak pernah menghina Sayyidina Aisyah, difitnah, diadu domba, akhirnya terjadi perang Siffin, perang saudara. Dan banyak berkelimangan, di antaranya di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Uwais Al-Qarani, dan beliau wafat pada saat peperangan Siffin. Dan akhirnya Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali kembali bersatu lagi. Jadi ada satu riwayat orang Syiah, ya. Orang Syiah itu memfitnah kalau kejadian perang Siffin itu bukti kalau tidak ridho Sayyidina Ali jadi khalifah. Oh, bukan itu masalahnya, bukan masalah kedudukan. Jadi orang yang memfitnah. Saya tidak akan berpanjang-panjang, ada babnya khusus di peperangan Siffin ini. Kita tidak akan membahas, takutnya malah setengah-setengah yang kita bahas masalah paham, ya. Karena ini banyak fitnah yang ada di situ. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini orang yang menggunakan pakaian, sutra tapi compang-camping. Sayyidina Uwais Al-Qarani ini saking tawadhu'nya, ya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar pernah diutus, Umar, wahai Ali, berangkatlah engkau ke Aden, temuilah namanya Uwais dari negeri Qaran, Aden. Mintalah engkau doa, pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani ini pekerjaannya apa? Makan ngait sampah. Makan tuh makan bekas sampahnya orang loh, dimakan sama dia. Sering kali Uwais Al-Qarani ini mengkait-kait sampah bareng anjing, mohon maaf. Barengan sama anjing. Beliau ngomong sama anjing, wahai anjing, biarkanlah aku di tempatku dan biarlah engkau di tempatmu. Biar engkau di tempatmu, aku di tempatku. Wahai anjing, aku dan engkau itu belum tentu kedudukannya lebih tinggi aku. Tidak ngomong anjing. Jadi kalau orang lihat ini, kok gendenge ya, anjing kok diajak ngomong. Tapi lihat yang dibicarakan. Jika aku selamat melintas di Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih mulia darimu. Tapi tatkala aku terpeleset di Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih hina dan lebih celaka. Kedudukanku jauh di bawahmu, yaitu aku akan dibakar oleh Allah di api neraka. Nah, ini orang-orang sufi gak begitu. Jadi berhati-hatilah kita kepada segenap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya kayak apapun, model bajunya kayak apapun, yang penting tidak maksiat, yang penting tidak menampakkan kesalahannya, pelanggarannya kepada Allah, wajib kita husnudzon, wajib kita berprasangka baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah membukakan pintu hidayah di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidi Habib Jamal Mutawhabina wa Baghdad Ba'agil wa alamana wa Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.